Welcome back to Mr. Candy Channel. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan bell untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari Mr. Candy. God bless you. Salam kemenangan, haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Candy Tahendung. Kesempatan hari ini saya akan berbagi bagaimana kita bisa mengatasi masalah. Masalah itu akan tetap ada, karena Ayub berkata, selama kita masih menumpang di bumi ini, di dunia ini, hidup orang entah percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, dia ada dalam pergumulan. Itu bicara tentang pergumulan, bicara tentang masalah. Berarti bukan berarti bebas dari setiap masalah. Kuncinya bagaimana kita bisa mengatasi masalah. Inilah yang menjadi persoalannya. Kenapa tidak semua orang percaya, orang Kristen tidak bisa mengatasi masalahnya? Padahal janji Allah ya dan amin, tidak berubah. Allah itu sanggup untuk mengatasi segala sesuatu. Allah itu bisa membuat segala sesuatunya indah dalam hidup ini. Tetapi kenapa banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan? Mari kita akan melihat cerita firman Tuhan, bagaimana seorang perempuan janda yang dililit dengan hutang piutang, dan pada akhirnya dia bisa mengalami kemenangan dari setiap masalah yang dia hadapi. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Cerita firman Tuhan ini berkata, dimulai dari ayat yang pertama bilang begini. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Masalah yang dihadapi oleh perempuan janda ini, istri dari seorang nabi, adalah dia harus membayar setiap hutang. Dia harus mengembalikan apa yang telah dia pinjam. Dan sebagai jaminan ketika ia tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka kedua anak perempuannya akan dijadikan budak. Ini masalah yang datang terhadap perempuan ini. Ini masalah yang sedang dia hadapi. Tetapi persoalan ini dia sampaikan kepada Elisa sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Caranya bagaimana? Solusinya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Perempuan ini bisa keluar dari masalah, terbebas dari masalah yang sedang dia hadapi. Ada 3 hal yang dibuat perempuan ini sehingga membuat dia bebas dari masalah. Saya percaya kita semua yang ada tidak luput dari masalah. Tapi maukah kita hari ini bebas dari masalah? Sebagaimana perempuan janda ini yang bebas dari masalah. Yang pertama, ayat 1 bilang begini firman Tuhan bagian B. Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Untuk melihat seseorang bisa bebas dari masalah, bisa dilihat dari keseharian hidupnya, bisa diamati. Alkitab katakan hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi untuk bisa membuat kita bebas dari masalah ini adalah milikilah rasa takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan akan membebaskan kita dari setiap masalah. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan pertolongan bagi kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap hidupnya. Setiap pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Asalkan kita mau hidup dalam takut akan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-12, Tuhan tunjuk
jalan bagi setiap orang yang hidup takut akan Tuhan. 25 ayatnya yang ke-14 kitab Mazmur dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi ketika hidup kita takut akan Tuhan, Tuhan tunjuk jalan, Tuhan bergaul dengan kita, maka kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Dan masalah apa saja yang kita hadapi, kita akan lihat Tuhan campur tangan. Yang kedua, untuk kita bisa bebas dari setiap masalah yang ada, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, saya catat dalam firman Tuhan. Saya catat hari ini buat saya dan buat saudara, milikilah ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan akan membawa kita dalam ketaatan. Elisa perintahkan, kumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu dan masuklah ke dalam kamar, tutup pintu rapat-rapat dan lakukan apa yang dia perintahkan. Tuangkanlah minyak. Maka firman Tuhan berkata, ketika perempuan ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Elisa, maka dia melihat mujizat yang daripada Tuhan. Ketaatan membawa kita untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan. Masalah kita bisa clear, bisa selesai, asalkan kita taat saja kepada Tuhan. Itu saja, taat, maka kita akan alami pembelaan dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, untuk kita bisa menikmati kehidupan yang bebas dari masalah, adalah ayatnya yang ketujuh. Dia bilang begini, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Yang ketiga, kalau Tuhan so tolong, jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Perempuan ini dia kembali kepada Elisa sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah. Dia katakan, dia sudah mengalami apa yang telah dia hadapi. Dia telah alami mujizat daripada Tuhan. Dia telah alami pertolongan Tuhan. Nggak lupa. Haleluya. Yang ketiga, jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau engkau keluar dari masalahmu, bebas dari masalahmu, jangan pernah lupakan Tuhan. Tetap mencari Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami pertolongan, pembelaan daripada Tuhan. Yang pertama, Alkitab katakan, haleluya, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, taatlah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupakan Tuhan. Maka saya percaya di kesempatan-kesempatan yang engkau akan hadapi, engkau akan lihat Tuhan membela hidup kita. Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Masalah kita bisa diselesaikan oleh Tuhan. Masalah apa saja yang boleh datang, tapi kita mampu menghadapi sebab kita takut akan Tuhan, sebab kita taat, sebab kita tidak lupakan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Amin.